Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Di hari ini kita tuh bakal bahas beberapa hal, teman-teman, terutama pelatihan 4 dan pelatihan 13. Di mana pelatihan 13 ini teman-teman itu kalau yang ikut lengkap kemarin, teman-teman itu akan memperkuat, ya, gampangnya itu memperkuat atau mengasah kembali index and match yang kemarin kita lakuin, gitu ya. Nah, nanti ada file latihan lain, nanti saya kirim juga via grup kalau misalkan kita emang masih ada sempat waktunya ya, maksudnya buat maksimalin waktu. Nah, di latihan 4 ini saya bakal bahas soal database. Nah, nanti kita baur ke file latihan 13. Nah, di file latihan ini teman-teman, oke, intinya di file database ini teman-teman harus tahu kalau misalkan dia itu nyarinya apa aja sih, Kak? Ini kan soalnya banyak nih, carilah 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 carilah. Nah, apa sih, Kak, yang dicari? Intinya gini, intinya teman-teman lihat di sini. Oke, ya. Intinya lihat di sini, lihat apa yang di ini kan. Ya, pertama teman-teman itu disuruh jumlahin gaji orang. Jadi gaji yang umur 22 anggaplah, orang-orang yang umur 22 itu kalau di kantor kalau mereka patungan itu mereka berapa sih, gitu ya. Kalau mereka patungan nih, mereka patungan seluruh gaji mereka atau total gaji mereka yang umur 22 itu berapa di kantor, gitu, atau rata-rata pegawai. Nah, rata-rata gaji misalkan yang umur 22 itu kalau di kantor berapa sih rata-rata gajinya, gitu ya. Itu rata-rata gaji. Terus buat jumlah orang. Nah, jumlah orang, berapa sih orang yang gajinya, berapa sih orang yang umur 22 itu ada di kantor, ada berapa orang. Nah, gitu ya. Dia pakainya Dcount sama Dcount A. Nanti saya bakal kasih Dcount sama Dcount A, yang nantinya di minggu depan teman-teman bakal analisis data gimana kalau teman-teman pakai count if dan count if, gitu ya. Tapi di minggu depan. Tapi kita kenalan dulu dengan count E sama Dcount dan Dcount E di hari ini, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah berapa sih gaji maksimal orang yang umur 22, itu inti dari soalnya. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Jadi umur 22 itu adalah patokannya, kriterianya itu umur 22. Mereka kalau dijumlahin berapa, kalau dirata-ratain berapa, terus jumlah orangnya berapa, gaji maksimalnya berapa. Oke, sampai sini paham buat soalnya? Jadi soal yang di sini simpelnya gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Aman soalnya? Baca soalnya dulu aman? Oke, mungkin teman-teman sih ada yang mau tanya, aman? Pas ya? Oke. Nah, sekarang gini teman-teman, saya udah pernah buat name box nih, buat mudahin teman-teman, saya buat name box namanya staff. Nih, cara buat name box sama ya, di blok semuanya, nanti di klik kiri, nanti ditulis staff. Itu buat name box, teman-teman. Nah, oke, itu yang pertama. Terus habis itu teman-teman, oke, habis itu, kalau udah pakai name box ini enak buat milihnya. Nah, pilihnya di mana, Kak? Oke, lihat ya. Buat jumlahin gaji, teman-teman ingat nggak, buat jumlah tuh pakai apa rumusnya? Buat jumlah pakai apa rumusnya? Masih ingat nggak buat jumlahin sesuatu pakai apa? Ya, jumlahin sesuatu itu pakai sum ya, jumlahin sesuatu pakai sum. Kalau pakai satu kriteria apa? Satu kriteria. Jumlahin tapi satu kriteria, teman-teman. Apa? Yap, namanya sum if gitu ya, jumlahin satu kriteria. Nah, nih saya mau kenalin lagi. Selain di sum if teman-teman nih, satu kriteria dan sum if teman-teman bisa pakai dsum. Lihat cara gunainnya. Nih, sama dengan dsum. Nah, database. Database-nya ini seluruh table ya, seluruh table. Saya ulangin, database-nya seluruh table. Nih, kan tadi table-nya udah kasih nama staff. Oke, jadi dari A1 ini sampai C11. Ini database. Oke. Nah, buat field, lihat ya. Buat field, lihat teman-teman. Buat field, lihat ya, buat field ini. Nah, field ini adalah kolom. Jadi teman-teman, database-nya adalah satu tabelnya atau database-nya. Oke, gampangnya sih tabelnya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan di field, oke, field-nya itu adalah kolom. Field itu kolom apa yang pengen disamkan gitu ya. Field itu adalah kolom. Oke, kolom apa yang ingin disamkan? Kolom apa yang ingin disamkan?
samkan, gitu ya. Jadi kolom apa yang pengen disamkan, yaitu adalah kolom mana? Kolom mana yang pengen disamkan dari teman-teman? Kolom apa kira-kira yang ingin disamkan? Gaji, betul. Jadi teman-teman gini, cara kliknya gini, teman-teman klik ini ya, kliknya judul kolomnya aja. Oke, aman sampai sini? Jadi yang diklik judul kolomnya aja. Kak, boleh nggak saya gini? Boleh banget kayak gini. Boleh ya. Terus besar kecil tuh nggak ngaruh ya di Excel ya. Yang penting nggak ada typo. Nggak ada typo, nggak ada kelebihan spasi dan sebagainya. Yang penting inputnya nggak lebih, nggak kurang. Inputnya GAJI. Mau GAJI-nya besar, kecil, mau teman-teman inputnya gini, Kak, boleh nggak saya input gajinya gini? Boleh, yang penting gaji isinya gitu ya. Nah, tapi karena kita udah pernah ketik gaji, mendingan diklik aja judul kolomnya, gitu ya. Nah, tadi koma, field-nya apa? Nah, tapi gini, kriterianya kemarin teman-teman kan klik, klik, klik. Nah, sekarang bukan klik, tapi kriterianya berupa range. Harus atas bawah kayak gini. Nggak bisa teman-teman langsung dua-dua. Ini nggak bisa. Tadi teman-teman harus atas bawah gini. Kenapa begitu? Karena dia cara baca kriterianya gini. Cara baca kriterianya, saya pakai warna biru ya. Cara baca kriterianya dia dari atas ini, dia nanti ketemu umur nih. Plek. Oke. Terus dia nanti cari deh dua-dua, cari dua-dua. Nah, satu ketemu, 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 ketemu. Gitu ya cara kerjanya. Jadi dia bakal nyari dulu judul kolom yang pas, masuk, begitu udah pas judul kolomnya, baru dia bakal ke datanya. Oke, jadi kriterianya atas bawah kayak gini. Aman sampai sini? Database, field, dan kriteria. Apapun rumusnya, kalau dia depannya D sum, D average, terus nanti ada D count, dia selalu konsepnya database, field, kriteria. Database, field, kriteria. Nanti teman-teman lihat deh, di D average itu kayak gimana. Dan sama, dia buat satu kriteria. Sama kayak if, D itu sama kayak if sebenarnya. Oke, mirip kayak F, tapi beda dia dalam konteks database. Konteksnya database ya. Maksudnya buat table gitu. Oke, yang di bagian mana nih? Buat teman-teman yang lain, udah ada yang aman belum? Buat Kak Gumilang mana yang diulangin kira-kira? Semuanya? Dari awal? Atau maksudnya cuma di bagian database field atau tidak? Buat teman-teman yang lain, kira-kira gimana? Ada pertanyaan dulu? Saya tampung dulu. Mana yang desamnya aja, Kak? Oke, yang desam aja. Oke, yang desamnya saya jelasin dari awal ya. Database-nya nih. Oke, database-nya cepet ya. Buat teman-teman yang baru join, nanti seperti biasa ya. Kan nggak fair ya kalau misalkan baru join, teman-teman Kak jelasin yang dari awal banget. Nah, itu nggak fair buat teman-teman yang join dari awal. Jadi, nanti ditonton recordingnya aja buat yang ketinggalan 7 menit, 8 menit. Nah, nanti teman-teman, saya bakal jelasin ulang kalau misalkan emang kira-kira banyak yang ini. Nah, di sini teman-teman, database-nya apa? Database-nya itu staff. Nah, sampai sini dulu kenapa staff? Staff itu table. Jadi saya udah namain, tadi kalau teman-teman baru banget join, jadi saya tadi udah namain di awal banget, itu satu table ini dari A1 sampai C11 itu staff. Oke, sampai sini aman. Kenapa saya pilih staff? Karena saya udah pakai fitur name box. Oke, aman? Gini buat Kak Gumilang, buat Kak, tadi siapa yang pakai anime? Kak Faisal. Oke, aman ya? Nah, di field-nya, lihat ya, di field-nya itu judul kolomnya, gampangnya. Nah, dia itu cara kerjanya gini, lihat judul kolomnya apa? Apa yang pengen disamkan? Oke, apa yang pengen disamkan deh? Yang pengen disamkan kolom apa? Kolom gaji kan, langsung aja gaji kayak gini. C1. Oke, boleh nggak gini, Kak? Boleh. Yang penting inputnya gaji ya, boleh nggak kayak gini? Boleh, yang penting isinya gaji, GAJI, yang penting nggak ada kelebihan spasi ya. Nah, yang penting inputannya bener gitu ya. Besar kecil tuh nggak ngaruh. Nah, klik aja gaji C1, kriterianya atas bawah kayak gini ya, kriterianya. Oke, kenapa kriterianya atas bawah kayak gini? Dibuat dulu nih, pertama kriterianya dibuatnya dari judul kolomnya. Judul kolomnya apa sih? Umur. Kan kita mau cari yang umurnya 22, berarti kriteria yang pertama adalah judul kolomnya umur. Baru nanti isinya. Karena cara kerja gini, dia bakal cari kolom dulu nih, dia bakal cari judul kolom dulu, ketemu umur ketemu. Begitu umur ketemu, baru dia masuk ke bawah-bawahnya gitu, ke kolomnya gitu. Cari yang umur 22 ditandain. Oh ini,
Set, 7 juta. Yo, ini 14. Oh, ini 21,5. Oh, ini jadi total 28,5. Dia bakal kayak gitu cara kerjanya. Oke, aman sampai sini? Jadi kriterianya atas bawah gini, nggak bisa langsung dua-dua ya. Nanti kalau teman-teman Kak, dua-dua aja bisa nggak? Nggak bisa. Kak, umur dua-dua gini bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia harus atas bawah kayak gitu kriterianya. Emang konteksnya karena konteksnya di database gitu. Kak, bisa nggak saya umur 22-nya pakai sum if? Bisa banget gitu. Bebas, mau pakai desa, mau pakai sum if, teman-teman bebas. Gitu ya, senyaman aja. Senyamannya teman-teman. Kriterianya vertikal, maksudnya horizontal ya. Kalau kriterianya horizontal, nggak bisa. Di atas bawah. Atas bawah, karena dia baca kolom. Emang konteksnya ini buat database kayak gini ya, buat database yang kayak gini nih. Yang dia tuh atas bawah kolom gini. Jadi kalau misalkan nanti horizontal database-nya, berarti pakai sum if aja. Itu buat kalian pikir. Aman? Maksudnya buat horizontal ya. Horizontal tuh yang tidur tuh horizontal. Yang atas bawah gini vertikal. Yang vertikal ini emang dikhususin buat desam, buat D. Yang D di depannya desam, dfret dan sebagainya. Karena dia konsepnya database. Oke, database table atas bawah gitu ya. Nah, kalau misalkan yang horizontal, ya berarti pakai sum if aja gitu. Oke, klik enter, hasilnya segini. 28,5 juta. Pas ya? Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak tentang desamnya dulu sebelum saya ke rata-rata gaji pakai di average. Aman? Ada yang mau tanyain dulu? Ini sebakat pelan-pelan banget. It's okay. Kita masih punya banyak waktu. Aman ya? Oke, kalau aman, rata-rata gaji. Oke, biasanya kalau rata-rata gaji dengan satu kriteria, teman-teman pakai apa? Rata-rata gaji dengan satu kriteria. Pakai apa? Kemarin udah di pekan kedua. Memang udah agak ini ya, agak lama ya. Tapi apa? Masih ingat nggak? Kalau kita pakai rata-rata gaji, tapi satu kriteria. Average if. Oke, average if. Oke, betul, average if. Saya praktekin pakai average if dulu ya. Nih, saya pakai average if dulu. Ya, saya praktekin pakai average if dulu, biar teman-teman ingat. Nanti bandingkan dengan desam ya. Oke, saya pakai average if dulu ya. Nih, sama dengan average if. Gimana kalau pakai average if? Range-nya berarti yang mana? Range-nya berarti yang mana kalau pakai average if? Kriterianya apa? Range-nya apa? Kira-kira. Masih nggak? Range-nya apa? Kalau pakai average if. Jadi teman-teman bisa pakai average if, bisa pakai di average nanti. Oke, kalau pakai average if apa range-nya? Ada yang mau coba jawab dulu? It's okay, salah. Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Konsepnya sama kayak sum if loh. Iya, umur. Umur berarti gimana? Saya nulisnya. Range-nya itu kayak gini kah? B1, B1 aja atau gimana? Buat range-nya di average if ini. Range di average if, ada yang masih ingat gimana berartinya? Range-nya B2, iya, B2 sampai B11 boleh. Oke, sebenarnya boleh dari atas banget, boleh dari bawah banget. Yang penting tingginya sama ya. Nanti average range-nya paling sama. Nih, saya dari atas banget ya. Nih. Oke, sampai sini aman range-nya. Kenapa saya range-nya dari sini sampai sini? Karena umur 22 tuh ada di sini datanya. Oke, aman teman-teman? Buat average if, ini sembari kita belajar average if. Buat yang advance kalau nggak salah, nggak dapat ya average if. Yang Excel lengkap nih dapat average if. Maksudnya dapatnya langsung dari Zoom gitu ya. Oke, aman? Sampai sini. Kenapa saya B1 sampai B11? Kalau dari B2 nggak masalah, nggak salah gitu. Yang penting nanti average range-nya juga dari 2 gitu ya, dari baris kedua. Oke, aman dulu. Range-nya, teman-teman ada yang mau tanyain dulu tentang range-nya nggak? Masih bingung nggak buat nentuin range-nya? Range itu yang memuat kriteria ya. Jadi range yang memuat kriteria. Sama kayak sum if. Range itu yang memuat kriteria. Oke, ada yang mau tanyain dulu buat range-nya? Sebelum saya lanjutin, ini saya bakal pelan-pelan banget. Takutnya nggak ada yang ketinggalan dan sebagainya. Pas ya? Oke, sekarang kriterianya apa berarti?
Ya, kriterianya dua-dua. Nih, pilih yang ini boleh, pilih yang ini boleh, bebas deh, dua-dua yang mana. Terus average range-nya gimana? Average range-nya berarti kalau pakai average range-nya gimana, teman-teman? Average range-nya, apa range yang dirata-ratain? Range yang dirata-ratain apa? Tahu ya definisi dari range? Rentang dari sesuatu gitu ya, rentang. Kolom gaji, betul. Kolom gaji ya. Nah, gini, ini buat tadi, dan sebagai buat saya, buat Kak Winona dan sebagainya, buat pengingat, yang penting tinggi sama. Kalau kita udah blok dari satu, jangan gini nih, jangan dari dua gini, jangan tuh. Tinggi gedungnya beda, nggak boleh ya. Jadi tinggi gedung antar range itu harus sama, gitu. Bisa dipahamin ya. Jadi startnya 1, 11, 1, 11, kurang lebih kayak gitu range-nya. Nah, dia bisa. Oke, sampai sini paham? Average if, teman-teman. Barangkali buat teman-teman yang baru join di pekan ini, aman? Tentang average if ini, ada yang mau tanyain? Tadi E6, kenapa? E6 itu kriteria. Kan kriteria itu kan pilihnya bebas ya. Sebenarnya bisa ditulis ini. Yang penting isinya 22 ya. Yang penting isinya 22. Kan E6 kan isinya 22 juga. Jadi apapun itu yang penting isinya 22. Mau 22-nya itu di sel ini juga boleh. Mau 22-nya diketik juga boleh. Yang penting inputannya buat Kak Gumilang. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Kayak Kak Felicita sama Kak Rohimawati dan sebagainya. Aman, Kak? Oke, baik ya. Oke, kalau aman, nah sekarang pakai DSAM. Sama, DSAM tuh juga sama. DSAM, di average, sorry. Di average tuh sama kayak DSAM. Iniannya, konsepnya sama ya, konsep ya, bukan ininya. Nah, konsepnya sama. Lihat, database-nya apa berarti? Database-nya apa? Database fit kriteria. Sama kan urutannya? Database-nya berarti apa, teman-teman? Yang kita pilih? Yap, itu ya, itu database-nya. Database-nya staff. Field-nya berarti apa yang pengen diratatain? Apa sih yang pengen diagregasikan? Oke, buat teman-teman yang pernah belajar statistik, tahu agregasi. Agregasi itu kayak sum, min, max gitu ya. Sum, min, max, average. Sum, min, max, average itu adalah agregasi. Statistika sesederhana ya, agregasi itu. Nah, field itu apa? Field-nya apa ya? Apa yang diagregasikan? Apa yang ingin di-average-kan? Gaji, betul. Yang ingin di-average kan gaji. Nah, lalu kriterianya baru E5, E6. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain tentang di average sebelum saya jelasin count dan count E, perbedaannya. Oke, kalau aman, oke kita klik enter. Nih, hasilnya sama. Sama kan? Average F sama D average itu fungsinya sama. Dia dengan satu kriteria. Oke, kalau aman sekarang perbedaan count dengan count E. Gini, teman-teman. Oke, pertama kita asal dulu nih. Count atau count E, vitamin A di belakangnya, itu sama-sama buat menghitung banyaknya data. Gitu ya. Nah, contoh gini. Lihat ya, misalkan saya punya warung Muhammad Noval. Oke, sorry. Saya punya warung Muhammad Noval. Nah, di warung Muhammad Noval itu ada barang, ada kilogram atau liternya. Ya, pertama beras, ada berasnya, ada migor, ada apa lagi? Mie, ada tepung. Oke, ada kacang hijau. Sekarang ini stoknya 100, ini stoknya 20, ini stoknya 10, ini stoknya 10, ini stoknya 5. Nah, gini ya. Lihat. Lihat baik-baik. Nah, kalau misalkan ini, teman-teman, lihat. Saya bikin totalnya. Kalau misalkan banyak sama jumlah beda ya. Banyak dengan jumlah itu beda.
Oke, judul kolomnya saya kasih ini, saya kasih ini. Lihat, kalau saya jumlah, berarti saya pakai sum di sini. Ini namanya menjumlahkan. Oke, dia sifatnya kuantitatif. Oke, jumlah itu sifatnya kuantitatif aja. Oke, karena di angka aja gitu ya. Maksudnya angka aja yang dijumlahkan. Oke, kayak gini. Ada 145 kg atau liter barang di gudang saya gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya banyaknya barang di warung Noval. Atau kalau mau lebih rinci banyaknya jenis barang gitu ya, banyaknya jenis barang. Berarti kan perbedaan datanya ya, perbedaan datanya. Nah, gimana caranya? Caranya pakai count atau count E, teman-teman. Nah, perbedaannya gini, yang ini cuman bisa ngitung numerik, yang ini bisa apa aja. Jadi count E itu bisa buat apa aja, yang count itu buat numerik doang. Lihat ya, saya pakai count, lihat, saya pakai count nih, yang numerik. Kalau saya ngitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Atron ada 5 data, dari F7 sampai F11. Tapi, di sini count itu nggak bisa ngitung, karena angka. Tapi kalau saya ngitungnya dari sini count-nya, saya count-nya dari sini. Saya count-nya dari sini, dari G7 sampai G11. Itu 5, ada 5 jenis data. Nah, kalau count E sama dengan count E, kalau dari sini sampai sini, ada ya count E, tuh, dia 5, teman-teman. Tapi kalau dari sini, kalau dari sini tetap 5. Karena count E itu bisa ngitung semua tipe data. Oke, sampai sini paham bedanya count sama count E? Gampangnya A di belakangnya itu all. Dan dia menghitung tipe data. Ada yang mau tanyain dulu buat teman-teman? Iya, better pakai count E aja. Buat ngitung data dan sebagainya, biar teman-teman nggak lupa. Oke, saya lanjut di database. Kebetulan di soal ini sama. Nanti kalau teman Kak, ini kok sama, hasilnya sama aja. Kebetulan di soal ini sama, karena datanya numerik. Count itu bisa ngitung, count E itu juga bisa ngitung. Nah, bedanya sekarang ditambahin sama E-nya, teman-teman ya. Nah, oke, beda ditambahin oleh D-nya, sorry, D di depannya. Nah, lihat ya. Sama kayak count if. Nanti kita belajar count if sama count if di pekan depan. Nah, dengan count if, ini ada count if di count. Lihat ya, database field kriteria. Konsepnya sama, database field kriteria. Database-nya apa? Teman-teman, database-nya masih ingat? Database-nya apa? Ya, database staff. Nah, sekarang nih, yang jadi ini. Oke, tunggu. Database-nya staff. Habis database kan ada database, staff. Field-nya apa? Teman-teman, field-nya apa? Ya, nama atau apa nih field-nya? Yang di count itu apa? Yang di count itu apa? Yang di count itu apa? Saya pengen cari yang umurnya 22. Berapa orang? Nah, itu pakainya apa? Apakah dengan nama, saya tahu Noval itu umur 22, apakah dengan kolom nama itu cukup? Nah, betul, umur. Jadi field-nya itu umur. Yang di count itu umur ya. Yang dihitung itu umur, teman-teman. Gitu ya. Sampai sini aman? Karena saya menghitung yang 22. Kan nanti ketika dia baca gini, dia kan baca ini dulu nih. Tak, umur. Oke. Tuh, 2, 3, 4. Nah, gitu kan. Oke, kriterianya ya umur 22. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin kenapa umur? Pas ya? Oke, kalau pas, baik. Kalau pas, saya klik enter, hasilnya gini, 4. Sama dengan D count A. D count A sama nih. Sama persis ya. D count A sama persis ya. Kayak tadi ya, database staff, fieldnya umur, B1, terus kriterianya dari E5 sampai E6. Gitu ya. Nah, gitu.
Oke, sekarang ke gaji maksimal. Ingat nggak buat nyari nilai maksimal pakai apa? Di pekan pertama, masih ingat nggak? Buat nyari nilai maksimal pakai apa? Max. Berarti kalau mau jumlahin database dengan satu kriteria, maksimal pakai apa, teman-teman? Betul, pakai Dmax ya. Jadi sama dengan, oke, jadi sama dengan Dmax, database staff, fieldnya adalah apa? Fieldnya apa, teman-teman? Yap, gaji, berarti C1, kriterianya E5, E6. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak dari teman-teman? Sebelum saya ke Velaten 13. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya ke Velaten 13? Kalau buat ada yang mau tanyain, boleh saya tampung dulu buat teman-teman. Nanti kita buka Velaten 13 gitu. Oke, buat teman-teman yang sambil minum juga boleh, mau sambil minum dan sebagainya. Oke, oke baik. Tunggu. Apa nih? Betul. Penamaan dia itu untuk soal database gitu. Dan dia umumnya buat data vertikal ya. Sebenarnya bebas mau pakai if boleh. Tadi kan kita udah praktekin ya, pakai fret if itu bisa. Kalau mau pakai dfret juga bisa. Jadi tergantung kakaknya enaknya mau pakai mana. Kalau sama-sama satu kriteria, kak saya lebih enak pakai D, lebih gampang. Ya nggak apa-apa. Kak saya mau pakainya yang pakai if-nya lebih gampang. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Bebas mau gimana pun ya. Senyamannya. Tapi kalau D itu umumnya buat data yang vertikal aja ya hitungannya. Kolomnya yang kolom vertikal gitu. Kayak table kita biasa kan kita biasa kalau misalkan buat table mungkin dari kecil ya, dari kecil itu kita buat table kan selalu ke bawah ya, jarang banget kita buat table ke kanan dibacanya ya kan. Oke, di apapun instansinya kantornya pasti buatnya vertikal. Pun pas saat kuliah kan selalu buat vertikal ya table itu. Nah kurang lebih kayak gitu buat Kak Anissa. Tapi kalau misalnya table yang horizontal ya kita nggak bisa pakai dsum. Bisa, cuman susah banget gitu, bakal ribet banget. Kriterianya harus kiri kanan berarti itu. Kurang lebih kayak gitu. Cuman umumnya buat vertikal. Oke, kalau aman kita buka Velaten 13. Tunggu, saya lagi nyari Velaten ini. Nah, ini. Oke, oke sama-sama. Oke, baik. Velaten 13 itu berupa nomor. Yang ini memperkuat yang kemarin. Yang ini buat memperkuat juga ya. Yang ketiga ini, nah ini yang agak baru. Sebenarnya tadi udah bahas sih kita yang soal 3 ini. Nah, soal 1 ini kita bahas beberapa menit. Nanti kita istirahat 1-2 menit dulu. Nah, balik lagi pertanyaan, sebagai ada pertanyaan, jadi tanya jawab pun nanti juga ada di file ini. Setiap soal itu ada tanya jawab, nanti jeda 1 menit buat tanya jawab, biar teman-teman ngetik dan sebagainya. Nanti kalau nggak ada pun lanjut ke soal 2, nanti tanya jawab lagi, lanjut ke soal 3 gitu ya. Diharapkan soal 3 itu udah kelar di hari ini. Nah, ingat ya, indeks itu buat teman-teman gini, indeks itu buat nyari data. Indeks buat nyari data, match itu buat nyari. Oke, indeks, nih fungsinya ya, itu buat cari data. Ini buat cari nomor. Gampangnya baris. Sebenarnya nggak mesti baris. Kalau kamu bilang indeks itu baris, ya nggak salah, tapi nggak benar juga gitu ya. Nah, nomor indeks gitu ya. Nah, buat cari nomor indeks. Nah, ini buat cari data. Nah, sekarang gini, saya mau gabungin indeks dan match ini. Nah, saya mau cari divisinya si Justin. Divisinya Justin itu apa? Coba lihat divisinya Justin itu apa? Tapi ini teman-teman jangan coba buat nyari nama pegawai yang nama pegawai pakai indeks MS ini ya. Ini akan cocok kalau misalkan datanya unik. Tapi kalau datanya nama itu kan nama pegawai nih. Itu kan bakalan banyak ya. Jangan pakai nama pegawai, pakainya nomor pegawai aja kalau mau carinya. Gitu. Tapi ini kan buat soal aja. Jadi ini soalnya pakai nama pegawai. Oke, Justin itu di mana divisinya?
Lihat divisinya Justin di mana? Divisinya Justin. Nah, betul. Nah, berarti buat nyari manajemen itu data atau nomor indeks. Nomor indeks itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Oke, manajemen itu data atau indeks. Data. Betul, data ya, isian gitu ya. Nah, berarti kita pakai apa duluan nih? Berarti apa duluan? Yang menjadi kepalanya indeks atau match yang jadi kepalanya? Betul, pakai indeks dulu karena kepalanya itu. Nah, selanjutnya array-nya atau referensinya apa? Enaknya ini pakai namebox sebenarnya. Nanti di Alexi saya pakai namebox. Apa? Array atau referensinya? Betul, karena kita mau cari divisinya Justin. Jadi kita mau cari divisinya Justin, jadi kita array-nya ini, gitu ya. Divisinya Justin, ya. Jadi divisinya Justin dari D11, D3 sampai D3. Oke. Terus titik koma match. Oke, sekarang match itu lihat upah value, apa yang jadi patokan kita? Apa yang jadi patokan kita? Apa yang jadi pembedanya? Apa yang jadi pembedanya? Ya, yang jadi pembedanya Justin, karena kita mau cari si Justin. Oke, paham sampai sini? Jadi kita pilih Justin karena Justin itu adalah sebuah pembeda. Ya, maksudnya membedakan apa yang dicari kan? Apa yang dicari kan selalu kita cari yang beda kan? Karena kita cari Justin, ya cari yang Justinnya aja gitu. Yang lainnya nggak usah dianggap gitu. Oke, aman buat teman-teman? Kenapa Justin? Local value-nya? Ada yang mau tanyain? Local value kan kriteria atau patokan. Yang jadi patokan kita kan Justin, karena kita mau cari divisinya Justin. Makanya value-nya Justin. Oke, ada yang mau tanyain dulu dari teman-teman sebelum saya lanjutin? Aman sampai sini? Oke, kalau aman lihat ya. Lookup array-nya apa? Kan lookup value-nya Justin. Justin itu di mana? Referensinya. Range-nya Justin yang mana? Range-nya Justin yang mana sekarang? Lookup array-nya gimana? Lookup array-nya. Range-nya Justin yang mana? Oke. Lookup array-nya gimana Justin? Ya, nama pegawai. Justin itu ada di nama pegawai, teman-teman. Jadi Justin, dia tuh ada di nama pegawai. Oke, berarti gimana? Ya, Justin itu ada di nama pegawai. Ada di sini ya, Justin. Nah, titik koma, mas tipenya baru 0, teman-teman. Nanti klik enter, hasilnya segini. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau tanyain? 0 itu kalau cari yang sama persis ya. Jadi kan tadi saya di sini nih. Nah, lihat. Lookup array-nya ini, nama pegawai. Nah, pilihnya 0. 0 tuh teman-teman buat nyari yang sama persis. Buat nyari yang sama persis teman-teman 0. Klik enter, hasilnya kayak gini. Oke, ada yang mau tanyain dulu dari teman-teman sampai sini? Oke, aman ya. Baik, kalau aman, oke, saya ulang buat ke Steve Paji, tapi saya ulangnya pakai yang Alexia. Nah, lihat. Ini saya kasih nama namebox nih. Lihat nih, dari sini sampai sini dari C3 sampai C11 saya kasih nama namebox itu nama pegawai. Terus di sini saya kasih namebox dari D3 sampai D11 saya kasih nama divisi. Di sini juga saya blok, saya kasih nama asal. Enter. Nah, teman-teman lihat ya, teman-teman lihat baik-baik di sini teman-teman. Saya bakalan pakai namebox karena biar lebih cepat. Lihat nih, di Alexi lihat ya, sama dengan indeks dulu. Kenapa indeks dulu? Pertanyaannya, karena kita mau nyarinya data. Lihat ya, indeks and match perbedaannya. Nah, kalau saya mau carinya data, saya pakainya indeks dulu. Jadi saya pakai indeks, teman-teman. Lihat ya, saya pakai indeks. Nih, saya pakai sama dengan indeks. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi saya mau cari apa? Array-nya, referensinya mana? Nah, kan kita mau cari yang namanya divisinya Justin. Berarti yang kita harapin kan keluar divisinya Justin. Berarti yang kita
iniin apa? Array-nya. Array-nya divisi, teman-teman. Array-nya ini array-nya. Oke, sampai sini aman? Karena kita udah buat nembok, sebenarnya kita juga bisa langsung definisiin kayak tadi sih, langsung kayak divisi gitu. Oke, aman teman-teman sampai sini? Ada yang mau tanyain dulu? Mungkin 1, 2 pertanyaan dari teman-teman? Pas ya, buat tadi yang minta ulang Kak Setiapaji, Abdurrahman, kenapa saya pilih divisi ini? Karena saya pengen keluarin divisinya Justin. Indeks itu kan buat nyari datanya. Saya mau cari datanya divisi. Oke, aman buat Setiapaji, ada yang mau tanya lagi? Sampai sini dulu, aman ya? Oke, kalau aman, lanjut. Oke, takutnya patah-patah suara. Oke, saya ke math, langsung ke math. Jadi round num itu kan nomor baris, jangan diisi, langsung ditimpa dengan match. Karena kita mau cari letak posisinya Justin sekarang. Nah, Justin lookup value itu dikasihnya Alexi, sorry. Jadinya Alexi. Kenapa pakai Alexi? Karena Alexi yang jadi patokannya. Karena kita mau cari divisi. Divisi itu kan banyak yang sama. Nah, tapi yang jadi pembeda kan nama pegawai. Saya pengen cari nama pegawai yang Alexi itu di mana divisinya. Nah, saya pakai yang G6 ini. Boleh nggak, Kak, kalau saya kayak gini? Boleh banget nih, kayak gini teman-teman, boleh inputnya gini ya. Nah, tapi kan kita udah pernah buat nih, udah pernah ketik Alexi, ketik aja langsung, diklik aja langsung, kurang lebih kayak gitu. Nah, lookup array-nya, sekarang Alexi itu ada di mana? Alexi ada di nama pegawai, gitu ya. Array itu referensi, range umumnya. Biasanya berbentuknya range. Range tahu ya, rentang. Kayak rentang kayak dari sini sampai situ, itu rentang gitu ya. Nah, titik koma mas tipenya 0. Kenapa 0? Karena saya mengambil seperti exact match. Teman-teman, nggak usah pusingin yang satu atau min satu dulu. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ini buat yang nolnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Ah, klik enter, hasilnya segini. Aman? Kalau aman, teman-teman boleh. Oke, oke. Ada yang mau tanyain lagi? Baik yang dari via DM maupun yang DM maupun yang ke everyone. Mungkin kalau ada mau tanyain 1, 2 pertanyaan. Kalau nggak ada yang mau tanyain, teman-teman oke, enggak, sebenarnya mereka itu terpisah, Kak, buat Kak Winnie. Kalau Kak Winnie, join di kemarin, itu kita udah jelasin, mereka tuh terpisah. Jadi indeks buat cari datanya aja, maths-nya buat cari nomor indeksnya aja. Nah, kalau nanti Kak Winnie ikut advance-nya aja, bukan Excel lengkap, nanti saya kirimin video yang kemarin, nanti ditonton aja nggak apa-apa. Yang indeks and maths itu terpisah. Tapi umumnya dia itu digabung, sama kayak kecap kan, kecap itu bisa nggak kita gadoin kecap? Bisa, kita gadoin kecap, tapi umumnya kecap kan ada pendampingnya, sama kayak indeks. Indeks itu bisa kita ini sendiri, tapi kan umumnya ada pendampingnya. Pendampingnya itu match. Kalau indeksnya aja, kita cuma cari datanya aja, nggak berdasarkan kriteria apapun gitu ya. Dan itu cuma satu baris. Misalkan saya mau cari indeks, saya mau cari si Justin. Itu nggak bisa pakai indeks doang. Kenapa? Karena indeks itu butuh nomor baris. Jadi saya harus klik 2. Jadi saya harus cari indeks kedua apa, baru nanti keluarnya Justin. Tapi kalau nyari yang dalam beda kolom gini harus pakai index and match, sama kayak lookup. Sama kayak kita waktu belajar VLOOKUP, HLOOKUP. Cuman bedanya ini tanpa table referensi. Itu buat kayak ini. Jadi dia tuh terpisah sebenarnya. Cuman umumnya buat satu kesatuan. Dan nanti kalau satu kesatuan dia bentuknya kayak lookup, kayak HLOOKUP, VLOOKUP. Jadi dia buat nyari referensi berdasarkan hal tertentu. Nah, hal tentunya itu tadi, kita nyari divisinya Justin berdasarkan apa? Berdasarkan Justin-nya sama divisinya. Kurang lebih kayak gitu buat kali ini. Aman? Ada yang mau tanya lagi? Bisa di autofill kok. Ini kalau misalkan kan tadi udah pernah, karena udah buat namebox nih. Nih, di autofill aja. Sebenarnya kuncinya sih di namebox. Kalau udah pernah buat namebox, kita udah bisa autofill. Itu buat Kak ini. Oke, aman? Buat Kak Novika, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya? Oke, kalau aman gini, teman-teman cobain yang ini,
yang jumlahnya dulu. Oke, cobain 1 menit dulu buat teman-teman. Cobain yang jumlah dulu dalam 1 menit. Coba ini pakai apa dulu? Pakai apa dulu? Sebelum saya tungguin, teman-teman pakai apa dulu? Ini biar teman-teman praktek langsung di sini, mumpung ada saya juga. Coba jumlah orang marketing pakai apa? Pakai rumus apa? Saya mau tahu marketing itu berapa orang? Itu pakai apa, teman-teman? Coba, ada yang mau coba jawab? Count E, ada yang jawab count E, ada yang jawab count F. Ingat nggak buat ngitung banyaknya itu pakai apa? Pakai count kan? Nah, sekarang dengan satu kriteria, berarti apa? If, berarti count if ya. Nah, jadi kita pakai yang namanya count if. Oke, kalau count E itu buat ngitung banyaknya data tanpa kriteria ya. Nah, oke, jadi kita pakai count if. Oke, sampai sini aman? Paham kenapa count if? Karena count itu buat nyari banyaknya data dan if itu dengan satu kriteria. Buat teman-teman yang lain, aman? Kenapa count if? Selain Kak Winona dan selain Kak Aulia, aman? Oke, aman ya. Oke. Baik, teman-teman cobain dulu sampai 2042. 2042 dicobain dulu. Ini 24 udah 243, sorry. 243 dicobain dulu. Oke, teman-teman cobain dulu. Ini sembari saya ini minum dulu. Ini suaranya habis. Oke. Boleh dicobain dulu ya 1 menit, nanti kita praktek bareng di yang jumlah marketing ini. Oke, teman-teman udah aman? 243 dan 243, teman-teman aman? Count if sebelum saya praktekin ulang. Oke, aman ya? Nih, baik buat Kak Novika, buat Kak Florencia, atau kakak lain yang nantinya konfirmasi aman, boleh bantu saya. Nah, oke. Sekarang kita pakai count if sama dengan count if. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham cara baca panduan itu udah enak. Range-nya apa? Oke, range-nya apa di sini? Oke, betul. Divisi. Oke, betul. Kriterianya jelas ya? Kriterianya apa? Nah, marketing. Enaknya dikliknya ini aja, biar bisa autofill ya. Diklik G15. Klik enter. Nah, nanti klik pojok 2 kali. Yang ini. Oke. Aman ya sampai sini buat teman-teman yang lain? Aman. Oke, kalau aman, kita ke soal 2. Oke, soal 2 sama nih, index and match. Kayaknya nggak perlu ya. Ini soal 2 saya sisain buat teman-teman, setuju nggak? Maksudnya saya nggak bahas soal 2 ini karena udah bahas di soal 1. Bedanya tadi cari divisi, sekarang cari asal. Oke, aman buat teman-teman? Soal 2 ini buat teman-teman yang kerjain di Zoom, di rumah. Jadi nanti saya tinggal bahas soal 3. Karena biar keburu juga. Gimana, setuju? Gas ya? Oke. Oke, nanti cobain sendiri ya. Nanti kalau ada kendala di WA aja ke nomor adminnya. Nah, ini soal 3 nih teman-teman. Lihat ya, soal 3 ini pakai apa?
Hitunglah rata-rata penjualan. Sebenarnya yang paling banyak digunakan itu yang kayak gini-gini, teman-teman. Emang yang orang-orang tuh kalau susah bilangnya VLOOKUP, HLOOKUP. Tapi yang paling banyak digunakan sih ini, yang if gini. Oke, apa nih teman-teman? Kira-kira rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan dari Samsung. Saya harus gimana? Harus pakai rumus apa nih penggunaannya? Betul, buat Kasaro. Boleh pakai if ya. Oke. Yang penting tuh teman-teman sebenarnya bukan dihafal rumus, tapi tahu kapan gunainnya. Nah, caranya gimana? Tahu konsepnya. Makanya saya kalau jelasin itu kan saya kasih tahu runtutannya, terus saya kasih tahu cara baca panduannya gitu ya. Nah, di sini kita pakai if. Nah, berarti teman-teman udah bisa nih buat nentuin rumusnya. Karena kan gini aja gampangnya. Rata-rata itu apa sih? Rata-rata kan average. Tapi ini ada satu yang dicari nih, kriterianya Samsungnya yang dicari nih, berarti pakai if. Gitu ya, teman-teman harus curiga di situnya. Nah, range-nya apa nih berarti? Range-nya apa kalau average if ini? Range-nya apa? Saya mau cari penjual dari Samsung, berarti range-nya apa nih? Brand, betul, brand. Oke, karena kita belum buat ini ya, kita belum buat name box, berarti brand-nya tuh manual ya. Tuh. Titik koma. Kriterianya apa? Kriterianya? Yap, yang jadi pembeda itu Samsung. Samsungnya di sini aja. Average range-nya? Ya, betul, penjualan. Ingat ya, ini bukan total ya. Oke, klik enter. Ini berarti 7 juta. Oke. Oke, aman sampai sini buat teman-teman buat cari rata-rata penjualan. Oke, aman ya. Nah, sekarang gini nih, mungkin ada yang masih bingung. Nah, bedain sum if, average if dan sebagainya gini. Lihat ya. Nah, ini Samsungnya ada beberapa item, ada 1, 2, 3, 4. Nih, berarti nah gini. Coba. Ini merah, ini hitam. Oke. Yang mana yang rata-rata? Yang mana yang rata-rata, teman-teman? Yang rata-rata yang mana? Waktu itu di batch kemarin tuh ada yang ketukar. Maksudnya beberapa banyak yang ketukar, nggak banyak banget. Ya 2%, 3% dari yang kumpulin tugas itu ketukar. Bukan kumpulin tugas, maksudnya yang Kak ini gimana? Kok saya salah gitu. Betul, yang 10 itu yang rata-rata ya. Rata-rata 10. Nah, yang 40 itu sum ya, hasil dari sum. Jadi ini hasil dari sum. Nah, rata-rata itu setelah dibagikan. Kalau teman-teman mau cari mana yang paling nguntungin, ini rata-rata ya. Rata-rata. Oke, kalau mau cari mana yang paling paling besar penyumbang kas teman-teman pakai sum atau rata-rata? Nih, misalkan saya yang punya toko, saya pengen tahu yang terlarisnya itu gimana. Saya pakai sum atau rata-rata? Lebih tepat yang mana? Kalau mau tahu yang paling banyak nyumbang penjualan, itu gimana? Iya, pakai sum karena dia total. Kalau rata-rata itu bukan paling banyak, tapi paling efektif gitu ya. Maksudnya satu penjualannya paling paling besar gitu ya. Misalkan ada barang kayak Samsung misalkan rata-rata terjual 7 juta, tapi dia 4 kali terjual, dia nyumbang 28 juta. Tapi ada barang misalkan MacBook 20 juta harganya, tapi cuma satu barang yang kejual. Dia nggak paling laris karena rata-ratanya 20 juta gitu ya, tapi dia nyumbang gede doang gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau nyari yang proporsi pakainya sum, bukan average ya. Oke, average ini setelah dibagikan. Kayak teman-teman mau tahu, emang kalau kita jual Samsung rata-rata dapat berapa sih? Nah gitu. Rata-rata dapat berapa sih? Nah itu pakainya average. Nah, oke lanjut. BK ini dibuat name box aja. Kalau teman-teman ketemu soal-soal gini dibuat name box aja. Oke, ini brand, ini jenis. Ya teman-teman kalau mau nanya, Kak saya mau beli laptop, tapi laptop tuh berapa ya harganya di pasaran? Pakainya rata-rata. Kalau mau cari harganya berapa rata di pasaran kayak gitu. Tapi kalau misalkan
dalam konteks yang punya toko, teman-teman biasanya pakai sum, gitu ya. Ini penjualan. Nah, lihat ya, sama dengan kita sama if. Oke, range-nya apa? Tadi berarti nanti saya kasih soal tambahan di sini. Di yang soal 3 ini saya kasih soal tambahan. Oke. Di sini apa, teman-teman? Range-nya? Brand, betul. Ini brand. Kriterianya apa? Oke, betul. Kriterianya Xiaomi. Terus average range-nya? Oke, betul ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, sampai sini pas ya? Nah, oke, ini penjualan. Nah, sekarang saya kasih ini nih, saya kasih soal lagi. Jadi tinggal di-share aja ya. Kalau kayak gini tinggal klik autofill. Nah, teman-teman udah enak nih, gitu. Jadi biasain pakai name box. Nah, kita tahu nih, kan Apple. Berarti kita tahu yang paling mahal tuh Apple. Oke, tapi kalau mau lihat proporsinya kayaknya Samsung nih. Samsung tuh paling banyak penjualannya tuh. Tuh, 12 juta, 7 jutanya berapa kali tuh gitu ya. Tapi iPhone-nya juga setara ya, sama ya, sama-sama 3 penjualannya. Oke, dan kalau buat nyari saya mau cari unit, oke, unit laptop terjual di mana? Unit laptop terjual, saya pakai rumus apa? Unit laptop terjual. Saya pakai rumus apa? Saya mau tahu berapa unit laptop yang terjual. Itu gimana? Ada yang mau ini? Volunteer? Jawab. Berapa unit yang terjual? Kawina count if. Ada lagi, teman-teman? Oke, saya butuh 2-3 jawaban. Count E. Berapa unit laptop terjual? Oke, teman-teman curiga dulu. Berapa unit laptop yang terjual? Kalau saya pakai count E itu dia ada patokannya nggak? Dia pakai patokan nggak, teman-teman? Count E itu pakai patokan nggak? Count E itu dia range doang atau dia ada patokannya? Coba teman-teman pakai rumus count E. Oke, coba dulu ke rumus count E. Dia ada kriteria tertentu nggak yang menghitung laptop? Kalau saya seret gini nih, saya seret gini. Dia bisa tahu nggak yang laptop berapa? Iya, berarti kita pakai rumus apa? Dia nggak ada kriteria berarti kan di panduannya. Dia pakai berarti kita pakai rumus apa? Yap, betul. Buat Kak Alisa, dia pakainya count if. Oke, kalau kita pakai count if, dan tuh ada range-nya. Oke, teman-teman, untuk ini ya. Ini pengecualian ya. Buat count if dia bisa buat ngitung data ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, Kak, ini kan data ini Kak, datanya kan data apa? Mmm, data teks. Kok bisa sih, Kak? Tetap bisa, teman-teman. Gitu ya. Oke, sampai sini aman buat teman-teman yang lain? Kenapa count if aman? Dia bisa, data teks count if itu bisa, gitu. Karena dia udah ada kriterianya. Jadi yang count yang tadi itu nggak berlaku. Tapi kalau count doang dia nggak bisa, gitu ya. Nah, oke, berarti range-nya apa sekarang? Iya, range-nya jenis, teman-teman. Nah, kriterianya laptop. Nah, jadi cara unitnya yang terjual tuh kayak gini, teman-teman. Oke, sampai sini aman buat teman-teman?
Oke, kalau aman mungkin boleh buat host dibantu saya buat absensi sambil saya kalau ada pertanyaan? Oke, untuk hari ini saya nggak lebihin dulu ya, karena lagi nggak enak badan. Nanti teman-teman saya lebihnya di hari Jumat pekan depan ya, di yang pertemuan terakhir yang pekan depan. Oke, boleh mungkin buat moderator atau sembari saya carikan dulu juga link itunya, link absensinya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya boleh banget. Oke, boleh diisi dulu. Oke, kalau gitu teman-teman, oke saya stop share. Mungkin buat teman-teman yang lain, buat teman-teman di-download dulu buat itunya, buat Excel-nya. Terus juga buat moderator mungkin boleh dipimpin buat dokumentasi. It's okay, nggak usah on cam juga apa-apa. Yang penting kita ada bukti kalau kita udah lakuin pertemuan di hari ini. Oke, mangga dipimpin untuk dokumentasinya. Pun saya juga lagi off. Oke, baik. Oke, baik. Saya langsung pimpin aja buat teman-teman, buat ininya, karena ada kendala juga. Nah, saya izin dulu, tunggu. Saya izin slide 1. It's okay, nggak usah di on cam juga apa-apa, yang penting kita ada bukti teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, di slide 2, 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa buat presence-nya diisi. Kalau presence itu buat reward aja, buat teman-teman yang sertifikat itu juga boleh di DM, atau nanti ditunggu aja di tanggal 7. Tanggal 7 itu nanti bakal ada link-nya semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Kita ketemu lagi di pekan depan ya, buat teman-teman, atau di hari Minggu. Sama-sama.